Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sofia Nurizati dengan NIM 24040122120018. Di sini saya akan mempresentasikan PPT dari kelompok 26 sampai dengan 37, mulai dari bab 11 sampai dengan 14. Yang pertama mengenai dosimetri sinar X dalam proyeksi pencitraan dan tomografi terkomputasi. Dalam industri seperti tenaga nuklir atau fasilitas proyeksi isotop, partikel seperti neutron, partikel alfa, dan ion energi dapat menjadi sumber dosis radiasi. Ketika dosis T yang diserap ke jaringan diketahui, dosis secara H dapat dihitung menggunakan H sama dengan D dikali WR. H sama dengan dosis ekuivalen, D sama dengan dosis serap, WR sama dengan faktor pembobotan radiasi. Radiosensitivitas setiap organ berbeda, maka penilaian dosis pada pasien generik tidak mempertimbangkan usia, jenis kelamin, atau ukuran tubuh pasien. Dosis organ pada prosedur sinar X berikut merupakan tabel faktor pembobotan organ WT dari tiap organ dan jaringan yang mempengaruhi profil resiko radiasi. Organ dengan faktor pembobotan WT yang lebih besar memiliki resiko yang lebih tinggi. Dosis organ dapat diperkirakan dalam radiografi atau fluoroskopi menggunakan serangkaian tabel turunan Monte Carlo. Akan tetapi, dosis efektif menggunakan faktor pembobotan organ atau jaringan WT, sama dengan D kali WT. Penggunaan tidak pernah dimaksudkan untuk digunakan dalam menetapkan risiko kepada pasien tertentu. Koefisien WT dihitung untuk pasien generik, bukan individu tertentu. Maka dari itu, dalam pencitraan radiologi, kegunaan dosis efektif adalah untuk membandingkan berbagai prosedur pencitraan radiologi. Selanjutnya masih mengenai materi sebelumnya. Absorbed dose in radiography and fluoroscopy. Dosis yang diserap adalah jumlah energi radiasi yang terserap oleh jaringan pasien selama prosedur radiografi dan fluoroskopi dengan menentukan ESK entrance surface kerma dan kualitas berkas sinar X. Berikut merupakan tabel contoh untuk radiografi dada. Dosis organ pada CT, dosimetri organ, dalam komputer tomografi umumnya dilakukan menggunakan lookup table seperti dalam radiografi. Geometri iradiasi rotasional dalam CT menciptakan distribusi dosis yang lebih homogen di dalam tubuh pasien dibandingkan dengan radiografi atau fluoroskopi. Pada CT helikal atau spiral, sebagian besar pemindai modern memiliki mode modulasi dosis. Komputer tomografi dose index atau CTDI menjadikan metode dosimetri pasien lebih akurat dengan hasil yang beragam. Berikut merupakan bagaimana CTDI diukur menggunakan pantong berbahan PMMA, polymethyl methacrylate. Koreksi untuk volume parsial sangat penting dan dihitung menggunakan K-Correct sama dengan 100 mm per B dikali K measured. Produk CT-di-IVL dan panjang CT scan di sepanjang sumbu Z pasien, L adalah produk panjang dosis atau DLP. Telah terbukti bahwa DLP kira-kira sebanding dengan dosis efektif E. Keterbatasan CT-di-IVL. Keterbatasan CT-di-IVL paling penting adalah bahwa CT-di-I adalah indeks dosis dan tidak dimaksudkan untuk menjadi pengukuran dosis itu sendiri. Berikut merupakan kurva yang menunjukkan faktor konversi sebagai fungsi dari diameter efektif pasien relatif terhadap hantu CTD-IVL berdiameter 32 cm. Gambar ini merupakan ekor jarak jauh dengan amplitudo rendah dari radiasi yang tersebar dalam CT ditunjukkan dalam gambar ini. Berikut merupakan dosis relatif sebagai fungsi dari posisi di sepanjang sumbu Z CT scan ditunjukkan untuk panjang pemindaian yang berbeda. Gambar 11-11 menunjukkan kurva kesetimbangan dosis naik. Dosis dalam perfusi CT, studi perfusi CT digunakan untuk mengevaluasi fungsi pembuluh darah dalam organ, terutama otak. Aplikasi utama dari studi perfusi CT adalah untuk penilaian stroke atau vasospasmi.
Estimasi resiko radiasi dari prosedur pencitraan medis biasanya dilakukan dengan terlebih dahulu menghitung dosis organ dari prosedur tersebut. Berikut merupakan pantom MIRD ditampilkan. Pantom ini menggunakan organ yang ditentukan secara matematis dan cocok untuk simulasi Monte Carlo dosimetri. Selanjutnya masih mengenai X-ray dosimetri and computed tomography. Dengan menggunakan contoh CT, langkah pertama dalam estimasi resiko untuk seorang individu adalah memperbaiki estimasi dosis fisiknya dengan mengoreksi dosis untuk diameter pasien yang sebenarnya berdasarkan kurva keseimbangan dosis dan laporan AAPM 204. Berikut merupakan kurva kenaikan keseimbangan dosis. Risiko relatif, tingkat kematian kanker per 1.000 orang yang terpapar 10 mg ditampilkan sebagai fungsi usia saat iradiasi untuk pria grafik kuning dan wanita grafik yang hijau. Saat ini, hampir semua prosedur pencitraan radiologi adalah digital, sehingga memungkinkan untuk secara otomatis mencatat perkiraan tingkat radiasi yang digunakan selama setiap pemeriksaan dalam prosedur radiografi. Modern ini, penggunaan DICOM berisi banyak informasi termasuk informasi dosis radiasi telah dimasukkan ke dalam standar DICOM. Meningkatnya beban radiasi dari pencitraan medis, NCRP 160 baru-baru ini melaporkan bahwa dosis efektif rata-rata per orang akibat pencitraan medis di Amerika Serikat meningkat dari 0,53 milisievert pada tahun 1987 menjadi 3,0 milisievert pada tahun 2006. Estimasi dosis pada pasien dalam radiografi dan fluoroskopi dapat dilakukan dengan menggunakan sejumlah metrik dan perbandingan atau estimasi dosis. Aturan praktis dapat menggunakan ESD sebagai indikator pengganti untuk perkiraan tingkat dosis. Materi selanjutnya mengenai dasar-dasar resonansi magnetik, medan magnet, nuklir karakteristik magnetik, jaringan kontras, akuisisi gambar. Magnetisme adalah sifat mendasar dari materi. Magnet dihasilkan oleh muatan yang bergerak, biasanya elektron. Medan magnet dapat diinduksi oleh muatan yang bergerak di dalam kawat. Gambar A merupakan medan magnet memiliki dua kutub dengan garis medan magnet. Gambar B merupakan kawat melingkar yang dialiri arus listrik menghasilkan medan magnet. Magnet adalah jantung dari sistem MR. Superkonduktivitas adalah karakteristik logam. Misalnya paduan niobium titanium yang ketika dipertahankan pada suhu yang sangat rendah, helium cair kurang dari 4 derajat Kelvin, tidak menunjukkan hambatan terhadap arus listrik. Berikut merupakan komponen internal magnet inti udara superkonduktor yang ditunjukkan gambar berikut. Sistem MR terdiri dari beberapa komponen termasuk yang dijelaskan di atas, diatur oleh banyak prosesor dan subsistem kontrol. 3 kategori kerentanan didefinisikan: diamagnetik, paramagnetik, dan ferromagnetik, berdasarkan susunan elektron dalam struktur atom atau molekul. Untuk inti tertentu, momen magnet nuklir ditentukan melalui pasangan proton dan neutron penyusunnya. Unsur magnetik, ciri-ciri utamanya meliputi kekuatan momen magnet nuklir, konsentrasi fisiologis, dan kelimpahan isotop. Karakteristik magnetik proton, proton yang berputar atau spin, sebagai magnet batang kecil dengan kutub utara dan selatan. Zat elemen dengan momen magnet nuklir bukan nol mempunyai gyromagnetic ratio. Penyerapan dan emisi energi. Sampel yang lebih energik kembali ke kondisi keseimbangan ketika proton kembali ke arah paralel dan melepaskan energi RF pada frekuensi yang sama. Emisi energi ini dideteksi oleh antena yang sangat sensitif untuk menangkap sinyal dasar MR. Berdasarkan konvensi, medan magnet yang diterapkan BO diarahkan sejajar dengan sumbu Z sistem sumbu
koordinat kartesius 3 dimensi dan tegak lurus terhadap sumbu X dan Y. Penerapan energi RF yang disinkronkan dengan frekuensi presesi proton menyebabkan penyerapan energi dan perpindahan momen magnet sampel dari kondisi kesetimbangan. Frekuensi resonansi sesuai dengan pemisahan energi antara proton dalam arah paralel dan antiparalel. Radiasi dapat menyebabkan kembalinya ke kondisi kesetimbangan. Sudut balik mewakili derajat rotasi MZ oleh bidang B1 yang diterapkan sepanjang sumbu X atau sumbu Y yang tegak lurus terhadap MZ. Pembusukan induksi bebas relaksasi T2, peluruhan amplitudo FID disebabkan oleh hilangnya koherensi fase MXY karena ketidakhomogenan mikromagnetik intrinsik dalam struktur sampel di mana masing-masing proton. T1 relaksasi kisi spin adalah istilah yang menggambarkan pelepasan energi kembali ke kisi, susunan molekul dan struktur lapisan hidrasi, dan pertumbuhan kembali MZ. Gambar ini merupakan penjelasan fisika klasik mengenai relaksasi kisi spin. Perbandingan T1 dan T2, faktor-faktor yang mempengaruhi waktu relaksasi T1 dan T2 dari jaringan yang berbeda umumnya didasarkan pada gerakan molekul, ukuran, dan interaksi yang berdampak pada variasi medan magnet lokal. Parameter akuisisi dasar. Waktu pengulangan T atau TR adalah periode antara pulsa eksitasi B1. Waktu gamma atau TE adalah waktu antara pulsa eksitasi dan munculnya amplitudo puncak gamma yang diinduksi. Waktu pembalikan, pulsa pembacaan mengubah MZ yang dipulihkan menjadi MXY yang kemudian diukur dengan pembentukan gamma pada waktu TE. Saturasi parsial berdampak pada kontras jaringan dan menjelaskan temuan tertentu seperti proton tak jenuh dalam darah di luar volume berpindah ke dalam volume dan menghasilkan sinyal vaskular yang terang saat irisan masuk ke dalam volume. Materi selanjutnya masih sama seperti sebelumnya. Basic Pulse Sequence, 3 urutan pulsa utama melakukan sebagian besar akuisisi data atau DAQ untuk pencitraan, gema putaran atau SE, pemulihan inversi atau IR, dan gema gradien atau GE. Dalam SE, spin echo, proton yang termagnetisasi dalam suatu sampel dieksitasi dengan pulsa RF 90 derajat untuk menghasilkan sinyal FID, Free Induction Decay. Dengan mengubah parameter TR dan TE, kontras dapat diarahkan untuk menonjolkan karakteristik T1, kerapatan proton atau T2 dari jaringan. Ini merupakan spin echo kontras Weching. T1 Weching, urutan SE T1 Wechter dirancang untuk menghasilkan kontras yang terutama berdasarkan karakteristik T1 jaringan dengan mengurangi kontribusi T2 dan kerapatan proton terhadap sinyal. Kontras dengan proton density Weching terutama bergantung pada perbedaan jumlah proton termagnetisasi per satuan volume jaringan. Sinyal T2 Wechter dihasilkan dari echo kedua dalam urutan spin echo dengan TR panjang. Inversion recovery atau IR menekankan waktu relaksasi T1 jaringan dengan memperpanjang amplitudo pemulihan longitudinal hingga 2 kali lipat. Short Tau Inversion Recovery atau STIR adalah urutan pulsa dengan TI yang sangat singkat dan pemrosesan sinyal berbasis magnitudo di mana amplitudo sinyal MZ selalu positif. Attenuated Inversion Recovery, Fluid Attenuated Inversion Recovery atau FLAIR adalah urutan yang mengurangi sinyal CSF dan jaringan lain yang mengandung air dalam gambar MRI. Teknik gradien echo atau GE menggunakan gradien medan magnet yang diterapkan dalam satu arah, lalu dibalik untuk membentuk echo menggantikan pulsa inversi 180 derajat. Untuk urutan GE dengan TR panjang lebih dari 200 milisecond dan flip angle lebih besar dari 45 derajat. Mengurangi periode repetisi TR di bawah 50 milisecond tidak memungkinkan peluruhan transversal T2 terjadi sepenuhnya. Coherent GE, teknik akuisisi ini dikenal dengan akronim seperti GRASS, Gradient Recalled Acquisition in the Steady State, FISP,
FAST, dan akronim lainnya dari produsen peralatan MRI. Teknik gradient echo spoilet yang inkoheren memiliki tantangan dalam mencapai pemuatan T1. Lokalisasi sinyal MR sangat penting untuk menciptakan gambar MRI dan menentukan lokasi volume sampel diskrit untuk spektroskopi MR. Berikut ada magnetic field gradients, slice select gradient, frekuensi encode gradient, phase encode gradient. Materi selanjutnya mengenai magnetic resonance imaging, metode akuisisi gambar canggih, artefak spektroskopi, kontrol kualitas, penempatan bioefek, dan keamanan. Waktu akuisisi dalam MRI ditentukan oleh banyak faktor seperti jenis sequence, jumlah langkah pengodian fase, dan jumlah eksitasi NEX yang digunakan untuk memperbaiki sinyal. Dalam metode multi-slice, beberapa irisan dalam volume jaringan diaktifkan secara selektif dan berurutan selama interval TR. Sintesis data. Pada pencitraan MRI, sintesis data dapat dilakukan dengan memanfaatkan simetri sinyal dan redundansi di ruang K. Urutan pulsa cepat, teknik fast spin echo atau FSE, menggunakan pulsa RF pefokusan ulang 180 derajat. Metode pengisian K-space yang tidak berurutan dapat meningkatkan sinyal, kontras, dan mempercepat pemindaian. Pencitraan paralel menggunakan beberapa kumparan RF untuk mengisi K-space secara bersamaan, memungkinkan akuisisi data yang lebih cepat. Teknik fast spin echo atau FSE menggunakan pulsa RF pemfokusan ulang 180 derajat. Karakteristik dari gambar MR yang pertama ada resolusi spasial dan sensitivitas kontras, yang kedua ada signal to noise ratio atau SNR, yang ketiga ada volume voxel, 4 rata-rata sinyal, 5 bandwidth RF, 6 faktor kualitas kumparan RF, 7 eksitasi silang, 8 kekuatan medan magnet, 9 algoritma akuisisi dan rekonstruksi gambar, 10 ringkasan dan kualitas gambar yang bergantung pada keseimbangan antara SNR, kecepatan scan, dan resolusi spasial. Sinyal dari aliran yang pertama ada peningkatan sinyal aliran dan magnetic resonance angiography atau MRA. 2. Time of flight atau TOF dan kontras fase pada MRA. Materi selanjutnya masih sama, pencitraan tentang resonansi magnetik. Perfusi jaringan melalui lapisan kapiler memungkinkan pengiriman oksigen dan nutrisi ke sel dan pembuangan limbah misalnya CO2 dari sel. Difusi berhubungan dengan gerakan acak molekul air dalam jaringan. Kontras transfer magnetisasi adalah hasil pengamatan selektif dari interaksi antara proton dalam molekul air bebas dan proton yang terkandung dalam makromolekul protein. Artefak bermanifestasi sebagai intensitas sinyal positif atau negatif yang tidak secara akurat mempresentasikan anatomi yang dicitrakan. Distorsi atau kesalahan penempatan anatomi terjadi ketika medan magnet tidak sepenuhnya homogen. Kerentanan magnetik adalah rasio magnetisasi internal yang diinduksi dalam jaringan terhadap medan magnet eksternal. Gradien medan magnet secara spasial mengkodekan lokasi sinyal yang berasal dari proton yang tereksitasi dalam volume yang sedang dicitrakan. Artefak coil RF, kumpulan permukaan RF, menghasilkan variasi dalam keseragaman di seluruh gambar yang disebabkan oleh variabilitas eksitasi RF, pelemahan, ketidaksesuaian, dan penurunan sensitivitas dengan jarak. Pulsa RF dan frekuensi prekursor instrumen MRI menempati frekuensi yang sama dengan sumber RF yang umum. Kesalahan dalam pengodoan ruang K mempengaruhi semua area gambar yang direkonstruksi dan menyebabkan penumpukan pola gelombang artefaktual di seluruh FOV. Artefak gerak, artefak yang paling banyak ditemukan dan terlihat pada MRI, muncul pada gerakan pasien termasuk gerakan sukarela dan tidak sukarela, dan aliran darah atau CSF. Dua jenis artefak pergeseran kimiawi,
karena perbedaan frekuensi prekursor proton dalam lemak versus proton dalam air. Artefak dering juga dikenal sebagai fenomena Gibbs, terjadi di dekat batas tajam. Artefak volume parsial muncul dari ukuran voxel yang terbatas, di mana sinyal dirata-ratakan. Magnetic Resonance Spectroscopy atau MRS adalah metode untuk mengukur kimia jaringan atau biopsi elektronik dengan merekam dan mengevaluasi sinyal dari metabolit dengan mengidentifikasi puncak metabolisme. Materi selanjutnya mengenai Magnetic Resonance Imaging atau MRI. Komponen pendukung dalam MRI ada kumparan SIM, perangkat medan magnet aktif atau pasif. Yang kedua ada kumparan gradien, konduktor kawat yang menghasilkan medan magnet gradien yang tumpang tindih secara linear pada medan magnet utama. Kumparan RF pada MRI memancarkan dan menerima sinyal menghasilkan medan magnet B1 yang tegak lurus dengan medan utama atau B0. Sistem MRI terdiri dari beberapa komponen penting, termasuk antarmuka kontrol, sumber RF, detektor, penguat, konverter analog ke digital, pemrograman pulsa, sistem komputer, suplai daya gradien, dan layar tampilan gambar. Komponen-komponen ini bekerja secara terintegrasi untuk menghasilkan gambar MRI. Penempatan magnet ada shielding magnetik. Sistem shielding magnetik digunakan untuk mengurangi medan Fringe. Yang kedua ada Faraday cage. Ruangan MRI biasanya dilengkapi dengan Faraday cage yang terbuat dari lembaran atau jaring tembaga. Program Quality Control dirancang untuk memantau fungsi dasar pemindai setiap hari. Dengan pengukuran kinerja, sistem dilakukan secara berkala untuk mendeteksi perubahan yang mungkin terjadi. MRI adalah teknologi pencitraan medis non-ionisasi yang aman. Keamanan menjadi aspek penting untuk mencegah resiko pada pasien dan personel. Medan magnet statis hingga 3T digunakan secara aman dalam MRI untuk sebagian besar aplikasi diagnostik. Efek biologis dari medan magnet statis, pengaruh jangka panjang medan magnet yang sangat tinggi, lebih dari 10 Tesla, belum diketahui secara menyeluruh, namun dapat mempengaruhi enzim dan permeabilitas membran. Paparan RF dapat menyebabkan pemanasan jaringan tubuh, kebisingan akustik, MRI menghasilkan suara keras. Batas regulasi SAR untuk tubuh penuh rata-rata lebih dari atau sama dengan 4 W per kilogram, kepala kurang dari atau sama dengan 3 W per kilogram. Kehamilan dan anak dalam MRI. Kehamilan, tenaga kesehatan yang hamil diperbolehkan bekerja di area MRI. Pasien hamil, MRI dianggap aman untuk ibu hamil, namun perlu mempertimbangkan manfaat dan risiko pasien anak. Perhatian khusus diberikan pada prosedur sedasi dan pemantauan selama MRI. Personal MRI dan zona keselamatan MRI. Zona keselamatan MRI ada 4 zona, zona 1, zona 2, zona 3, dan zona 4. Personal MRI ada level 1 dan level 2. Materi selanjutnya mengenai ultrasound. Ultrasonografi adalah teknik pencitraan medis yang menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi untuk menghasilkan gambar organ dalam tubuh. Kegunaannya untuk pencitraan, pengukuran, dan pemantauan. Perambatan suara, suara adalah energi yang bergerak melalui suatu media, misalnya udara, air, atau benda padat dalam bentuk gelombang. Karakteristik gelombang suara, panjang gelombang, jarak antara dua puncak gelombang, frekuensi jumlah getaran per detik, kecepatan suara, kecepatan rambat gelombang suara dalam suatu medium. Karakteristik fisik gelombang suara seperti amplitude tekanan dan intensitas sangat penting dalam menentukan kualitas gambar ultrasonografi. Interaksi ultrasonik dengan materi ada refleksi, refraksi, hamburan, dan atenuasi. Refleksi adalah pantulan energi ultrason pada batas antara dua jaringan. Refraksi menggambarkan perubahan arah energi ultrason.
Gempuran adalah peristiwa di mana gelombang suara dipantulkan ke berbagai arah ketika mengenai permukaan yang kasar atau partikel kecil dalam jaringan. Atenuasi ultrasonik adalah hilangnya energi akustik seiring bertambahnya jarak tempuh dalam medium. Ultrasound transducer berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi mekanik dan sebaliknya menggunakan elemen keramik piezoelektrik. Material ini bekerja dengan mengganggu keselarasan dipol listrik internal. Resonance transducer dalam pencitraan ultrasonik pulse echo beroperasi dengan menggetarkan material piezoelektrik pada frekuensi resonansi alami yang ditentukan oleh ketebalan material tersebut. Damping block atau blok peredam terletak di bagian belakang elemen piezoelektrik transducer. Matching layer, lapisan pencocok, menghubungkan transducer dengan tubuh pasien untuk mengurangi perbedaan impedansi akustik. Transducer modern dapat beroperasi pada berbagai frekuensi multifrekuensi berkat pemrosesan sinyal digital. Array linear, transducer array linear terdiri dari 256 hingga 512 elemen piezoelektrik yang diatur secara linear. Sedangkan array facet, transducer facet array terdiri dari 64 hingga 128 elemen piezoelektrik dalam paket kecil. Transducer ultrasonic micromachine capacitive atau SMUT adalah transducer ultrasonik berbasis silikon yang menggunakan prinsip transduksi elektrostatis dengan elektroda tetap dan bebas. Masih membahas tentang ultrasound, pancaran ultrasound merambat sebagai gelombang longitudinal dari permukaan transducer ke dalam media perambatan dan menunjukkan dua pola pancaran yang berbeda. Medan dekat atau zona Fresnel berdekatan dengan permukaan transducer dan memiliki profil sinar konvergen akibat interferensi konstruktif dan destruktif gelombang ultrasound. The far field atau medan jauh atau zona Fraunhofer merupakan tempat divergensi sinar untuk transducer elemen tunggal area luas, sudut divergensi sinyal ultrasound theta untuk medan jauh. Pembentukan dan pemfokusan sinar listrik transducer. Yang pertama yaitu mengirimkan fokus, yang kedua menerima fokus, yang ketiga apertur dinamis. Lobus samping adalah emisi ultrasound yang tidak diinginkan, menyimpang dari pulsa utama akibat ekspansi dan kontraksi elemen transducer. Lobus kisi terjadi ketika energi ultrasound dipancarkan menjauh dari sumbu oleh susunan multi-elemen. Dalam ultrasound, volume pulsa akustik merupakan faktor utama yang membatasi resolusi spasial dan visibilitas detail. Resolusi aksial, resolusi linear, jangkauan, longitudinal, atau kedalaman mengacu pada kemampuan untuk membedakan dua objek yang berjarak dekat pada arah sinar. Sedangkan resolusi lateral atau resolusi azimutal adalah kemampuan untuk membedakan dua objek berdekatan yang tegak lurus terhadap arah sinar. Yang ketiga ada resolusi elevasi. Dimensi elevasi atau ketebalan irisan dari sinyal ultrasound berperan penting dalam resolusi gambar, terutama dalam volume detail akustik dekat transducer dan di luar zona fokus. Akuisisi data gambar. Gambar ultrasound dihasilkan dengan menggunakan mode pulsa gema, di mana setiap denyut nadi diarahkan ke pasien dan dipantulkan sebagian oleh antarmuka jaringan, menciptakan gema yang kembali ke transducer. Beamformer atau bekas balok untuk menghasilkan penundaan elektronik. Pulser atau pemancar menyediakan tegangan listrik. Saklar transmisi atau terima digunakan untuk mengisolasi tegangan tinggi setara dengan 150 volt. Operasi pulsa gema dalam mode pulsa echo, pulsa gema, pancaran ultrasound ditransmisikan secara intermiten dengan sebagian besar waktu untuk mendengarkan gema. Pada transducer array multi-elemen, pra-pemrosesan dilakukan secara paralel, dengan setiap elemen menghasilkan tegangan kecil berdasarkan amplitudo tekanan gema yang kembali.
Penerimaan gema melibatkan penundaan elektronik dan pemfokusan dinamis. Penerima menerima data dari pemancar selama PRP. Mode tampilan gema ada 3, A-mode, B-mode, dan M-mode. Konverter pindai berfungsi membuat gambar dua dimensi dari informasi gema yang diperoleh dari arah sinar yang berbeda dan memungkinkan tampilan data pada monitor video. Two-dimensional image display and storage. Pemindaian mode awal, lengan artikulasi manual dengan tampilan statis. Yang kedua, pemindaian mekanis dan tampilan real-time. Ketiga, pemindaian elektronik dan tampilan real-time. Pencitraan ultrasonografi real-time menunjukkan bahwa kecepatan bingkai maksimum bergantung pada N dan D. Kecepatan bingkai dipengaruhi oleh pemfokusan transmisi yang mengurangi kecepatan bingkai sebanding dengan jumlah zona fokus. Tampilan gambar. Untuk tampilan panel datar digital, informasi dari konverter pemindaian langsung diubah menjadi gambar. Penyimpanan gambar ultrasonografi umumnya memiliki resolusi 640 x 480 atau 512 x 512 piksel. Selanjutnya masih mengenai ultrasound, yaitu membahas tentang Doppler ultrasound. Ultrasonografi Doppler didasarkan pada pergeseran frekuensi dalam gelombang ultrasonografi yang disebabkan oleh reflektor yang bergerak seperti sel darah dalam pembuluh darah. Pergeseran frekuensi Doppler adalah perbedaan antara frekuensi datang dan frekuensi pantulan. Sudut antara arah aliran darah dan arah suara disebut sudut Doppler. Berikut merupakan geometri akuisisi data ultrasound Doppler. Persamaan pergeseran Doppler FD sama dengan 2 FI V cos theta per C. Kecepatan darah V sama dengan FDC per 2 FI cos theta. Operasi Doppler kontinu adalah perangkat paling sederhana dan paling murah untuk mengukur kecepatan darah. Berikut merupakan diagram blok sistem Doppler gelombang kontinu yang diperlukan dua transducer sebagai pemancar dan sebagai penerima. Deteksi kuadratur peka terhadap fase dan dapat menunjukkan arah aliran baik menuju atau menjauhi transducer. Operasi Doppler berdenyut. Ultrasonografi Doppler berdenyut menggabungkan penentuan kecepatan sistem Doppler gelombang kontinu dan diskriminasi tentang pencitraan gema pulsa. Berikut merupakan diagram blok sistem Doppler berdenyut. Gambar A merupakan pulsa ultrasonik selama beberapa siklus pulsa echo. Dalam contoh ini ada 6 kali. Yang gambar B merupakan aliasing yang terjadi ketika frekuensi dalam sinyal sampel lebih besar dari setengah PRF frekuensi sampel. Pemindaian duplex mengacu pada kombinasi pencitraan mode B, dua dimensi, dan akuisisi data Doppler berdenyut. Pencitraan aliran warna memberikan tampilan visual dua dimensi dari darah yang bergerak dalam pembuluh darah. Gambar A merupakan akuisisi aliran warna menghasilkan gambar B-mode skala abu-abu dinamis. B merupakan data pasien yang menunjukkan aliran arteri dan vena. Sinyal Doppler biasanya dipresentasikan oleh spektrum frekuensi yang dihasilkan dari berbagai kecepatan yang terkandung dalam gerbang pengambilan sampel pada titik waktu tertentu. A merupakan tampilan Doppler spektral, B merupakan gambar aliran warna yang menunjukkan area warna aktif. Alias kecepatan merupakan kesalahan yang disebabkan oleh laju pengambilan sampel PRF yang tidak memadai terhadap sinyal Doppler frekuensi tinggi yang dihasilkan oleh darah yang bergerak cepat. Doppler daya adalah metode pemrosesan sinyal yang bergantung pada kekuatan total sinyal Doppler, amplitudo, dan mengabaikan informasi arah atau fase. Pengukuran jarak, luas, dan volume dilakukan secara rutin dalam pemeriksaan USG diagnostik. Ultrasonografi memberikan pengukuran jarak yang akurat. Agen kontras ultrasonik untuk pencitraan vaskular dan perfusi menjadi sangat penting dari perspektif klinis. Rakitan transducer tersedia dalam berbagai bentuk dan ukuran. Setiap transducer ukuran format frekuensi dipilih untuk pemeriksaan tertentu, eksternal kiri dan intrakavitari kanan transducer ditampilkan.
Frekuensi harmonik adalah kelipatan integral dari frekuensi yang terkandung dalam pulsa ultrasonik. Pencitraan harmonik berfungsi meningkatkan pencitraan agen kontras. Panduan biopsi ultrasonografi. Ultrasonografi sangat berguna untuk memandu prosedur biopsi massa padat yang mencurigakan atau tanda-tanda perubahan jaringan abnormal. Pencitraan ultrasonografi 3 dimensi memperoleh data gambar tomografi dan memerlukan lokasi setiap gambar 2 dimensi individual menggunakan geometri akuisisi yang diketahui. Resolusi spasial ultrasonik memiliki komponen dalam 3 arah, yaitu aksial, lateral, dan elevasi. Resolusi kontras pada ultrason dipengaruhi oleh perbedaan impedansi jaringan, penghamburan sinyal, dan teknik pemrosesan seperti agen kontras, mikrogelembung, dan pencitraan harmonik. Artefak muncul akibat tampilan anatomi atau gangguan yang tidak tepat selama pencitraan. Artefak umum dalam pencitraan B-mode ada, yang pertama ada refraksi, 2 ada bayangan, 3 gema, 4 kecepatan perpindahan, 5 lobus samping dan lobus kisi-kisi, 6 refleksi multipad, 7 ambiguity, 8 artefak yang berkelap-kelip, 9 ketebalan irisan. Selanjutnya masih mengenai ultrasound. Kinerja sistem ultrason dijelaskan melalui beberapa parameter kunci. Yang pertama adalah sensitivitas dan rentang dinamis, yang kedua resolusi spasial dan sensitivitas kontras, 3 akurasi jarak, 4 ketebalan zona mati, 5 operasi TGC, kontrol penguatan temporal. Pengendalian kualitas atau KISI pada perangkat ultrason dilakukan secara rutin oleh sonografer. Phantom generik modul pertama, evaluasi resolusi spasial dan kontras. Fungsinya ada resolusi aksial, resolusi lateral, resolusi kontras, dan zona mati. Modul yang kedua, evaluasi resolusi elevasional dan efek volume parsial. Berfungsi ada resolusi elevasional dan efek volume parsial. Modul ketiga, evaluasi keseragaman gambar dan kedalaman penetrasi. Fungsinya keseragaman gambar dan kedalaman penetrasi. Berikut merupakan prosedur KISI yang direkomendasikan. Penggunaan teknik Doppler semakin sering diterapkan dalam perangkat ultrasound medis untuk membantu diagnosis melalui pengukuran aliran darah. Daya akuistik dan bioefek dalam ultrasound. Daya adalah laju aliran energi. Intensitas akustik adalah ukuran dari laju aliran energi suatu suara per satuan area. Bioefek adalah efek yang ditimbulkan oleh energi ultrasound pada jaringan tubuh. Pada mode berdenyut atau pulse mode, pada ultrasound intensitas akustik tidak bersifat konstan, melainkan berubah seiring waktu. Berikut nama-nama dari beberapa intensitas pada ultrasound ada temporal peak atau ITP, temporal average atau ITA, pulsar average atau IPA, spatial peak atau ISP, spatial average atau ISA. ISATA atau spatial average temporal average intensity adalah ukuran yang umum digunakan untuk mengukur daya akustik rata-rata dalam sinar ultrasound. Indeks termal, TI adalah rasio daya yang dihasilkan oleh transducer terultrasound terhadap daya yang diperlukan untuk meningkatkan suhu jaringan sebesar 1 derajat Celcius. Indeks mekanis, MI adalah ukuran yang digunakan untuk memperkirakan potensi terjadinya kavitasi. Mekanisme dan efek biologi. Efek termal, ultrasound menghasilkan panas saat energi akustik diserap oleh jaringan tubuh. Efek mekanis, gelombang ultrasound menciptakan tekanan rendah. Keamanan dan penggunaan ultrasound. Prinsip ALARA, as low as reasonably achievable. ALARA adalah prinsip yang diterapkan untuk memastikan bahwa paparan terhadap radiasi. Pengawasan dan regulasi, FDA, Food and Drug Administration, mengatur perangkat ultrasound dan mengharuskan tampilan indeks termal atau TI dan indeks mekanis MI pada pemindai ultrasound. Baik, sekian presentasi dari saya. Banyak salah dan kurangnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.